Kiai Haji Mubashir Munzir atau yang masa mudanya lebih akrab disapa dengan Gus Ip, karena nama beliau yang asal adalah Ibnu Munzir, putra Kiai Imam Bahri, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mangun Sari Nganjuk. Kiai Mubashir Munzir adalah pendiri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Maunah Sari yang beralamat di Jalan Kiai Agus Salim nomor 8 Bandar Kidul Kediri Jawa Timur, tahun 1967. Sebagai seorang kiai harismatik kelahiran Yogyakarta itu, beliau sangat disegani oleh masyarakat, tentunya beliau mempunyai karomah. Pada tahun 1973, Kiai Mubashir Munzir melepaskan masa lajangnya dengan menikahi Nyai Zuhriyah, putri Kiai Munawir. Setelah menikah, pesantren yang diasuh olehnya mulai membuka program pengajian Al-Quran bil Ghoib, hafalan. Pesantren ini diharapkan mampu mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran, yang berjiwa dan berakhlak Qurani, atau dengan kata lain, insan hafiz Al-Quran, lafdan wa manan wa amalan. Pesantren yang terletak di barat Masjid Agung Kota Kediri dengan dipisah Sungai Brantas ini pada awal berdirinya lebih mengkhususkan diri pada bidang tasawuf, terutama dalam mengistiqomahkan salat jamaah dan wirid serta zikir. Adapun pengajian kitab-kitab salaf, Mbah Munzir memilih untuk menyerahkannya kepada beberapa tenaga ahli yang berasal dari para santri yang sudah pernah mondok di pesantren lain yang berbasis kitab kuning. Seiring dengan berjalannya sang waktu, pesantren Maunah Sari pun terus berkembang, baik dari segi jumlah santri, program pengajian, dan juga lingkungan pendidikan yang semakin representatif. Namun begitu, khusus untuk pengajian Al-Quran bil Ghaib, masih terbatas pada kalangan santri putri, di bawah asuhan Ibu Nyai Zuhriyah Munzir. Kiai Mubashir Munzir wafat pada tahun 1989. Jenazah beliau dimakamkan di belakang Masjid Pesantren Maunah Sari. Sebelum wafat, karena beliau tidak dikaruniai putra, beliau telah memberikan wasiat yang berkaitan dengan generasi pengasuh pesantren. Dan sesuai dengan wasiat beliau, yang disaksikan oleh ulama-ulama sepuh, tongkat estafet pengasuh diamanatkan kepada Kiai Abdul Hamid Abdul Qadir yang saat itu dikenal dengan sebutan Gus Hamid. Beliau adalah putra dari Kiai Abdul Qadir Munawir, Krapyak, kakak dari Ibu Nyai Zuhriyah. Berikut karomah Kiai Mubashir Munzir, si kecil yang perkasa. Masa kecil Kiai Munzir perilakunya seperti anak-anak pada umumnya, walau kadang memperlihatkan pola tingkah yang tidak lumrah atau nyeleneh, yang dunia pesantren bisa diistilahkan dengan kata khorikul ada. Alkisah pada suatu ketika Kiai Munzir memainkan gentong, mengangkat-angkat gentong dengan santainya, tentu hal ini mengundang keheranan dan rasa takjub bagi siapapun yang melihatnya. Rasa takjub dan heran itu pun semakin menjadi tatkala gentong tersebut penuh dengan air yang bagi orang dewasa pun umumnya belum tentu bisa mengangkat gentong tersebut. Namun ternyata Kiai Munzir yang masih anak-anak itu bukan sekedar mengangkat, malah beliau memainkannya dengan santai laksana seorang pendekar atau jagoan kungfu yang sedang memperlihatkan keahliannya. Pola tingkah laku yang nyeleneh terjadi sampai Kiai Munzir tumbuh dewasa. Dikisahkan oleh seorang teman akrab beliau yang saat nyantri di Pondok Pesantren Semelo Perak Jombang. Kiai Munzir seorang santri yang gemar ziarah ke makam para wali. Sebagai seorang santri yang dekat akrab, si kang santri itu sering diajak untuk menemaninya. Suatu ketika si kang santri diajak ziarah ke Pesarean Mojo Agung, Jombang. Seperti biasanya perjalanan itu dilakukan dengan jalan kaki. Tapi ada yang beda pada perjalanan kali ini, karena sebelum berangkat Kiai Munzir berpesan kepada si kang santri tersebut agar tidak toleh-toleh dan selalu melihat punggung beliau dalam perjalanannya. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, si kang santri itu merasa seakan-akan melewati suatu kawasan yang banyak ditumbuhi rerumputan yang tinggi dan lembat. Si kang santri itu pun penasaran, tumbuhan apakah yang kiranya kadang menyambar di tubuhnya itu. Saking penasarannya si kang santri itu dalam perjalanannya sambil memetik beberapa helai daun atau rumput, dan dia sempat memasukkan daun itu ke dalam saku bajunya. Dan perjalanan pun akhirnya sampai. Setelah keperluan ziarah dan lainnya selesai, Kiai Munzir lalu mengajak pulang seperti biasanya. Setelah sampai di kamar, si kang santri itu segera mengambil daun yang ada di saku bajunya untuk dilihat. Namun alangkah terkejutnya si kang santri itu, karena ternyata bukan rumput yang dia temukan dalam sakunya melainkan daun kelapa yang masih muda. Dan si kang santri itu pun melamun sambil bergumam, "Laiki maula," diajak Gus Munzir lewat duwur wit kelapa. Memanggil pucuk pohon bambu. Di suatu daerah Jombang, saat Kiai Munzir sedang melaksanakan riyadloh dan sebagaimana biasanya,
Hari itu pun diisi dengan terus-menerus sholat. Kebetulan di tempat itu ada santri yang bisa dibilang santri nakal. Dan dia tahu bagaimana disiplinnya Kiai Munzir menjaga kebersihan. Di saat beliau sedang menunaikan sholat, santri nakal itu sengaja berniat untuk ngerjai, enjarak. Dengan cara pakaian beliau yang dijemur di depan musola sebagai lap. Hal itu ternyata diketahui oleh beliau. Karena itu setelah selesai sholat beliau langsung mencuci dan menjemur pakaiannya untuk kemudian salat lagi. Namun saking nakalnya si santri tersebut mengulangi perbuatannya untuk ngerjain Kiai Munzir. Saat itulah, setelah sholat Kiai Munzir mencuci pakaian tersebut. Namun kali ini beliau menjemur pakaiannya dengan cara yang nyeleneh. Bagaimana tidak nyeleneh? Usai mencuci pakaian beliau melambaikan tangannya ke pohon bambu yang berada di depan musola seakan-akan memanggilnya dan anehnya lagi bambu itu seolah paham dan pohon itu tiba-tiba menunduk dan selanjutnya berdiri tegak kembali. Setelah jemuran pakaian beliau dititipkan pada pucuknya. Mengetahui barang yang tidak halal. Pada saat-saat berdirinya pondok pesantren dan jumlah santrinya masih sedikit. Hubungan antara pengasuh dan santri sangat dekat dan akrab. Terlebih lagi antar hubungan santri, sehingga yang namanya masak bersama adalah suatu kebiasaan yang paling digemari tidak jauh beda dengan kondisi Maunasari tempo dulu. Suatu ketika dalam acara masak bersama, Kiai Munzir diaturi untuk kerso makan bersama. Masakan karya bersama yang dikomandani Kang Sarwan, saat itu dilengkapi dengan lauk ikan lele. Sungguh sebuah menu yang cukup istimewa bagi santri tempo dulu. Pada saat makan bersama itu, tampak para santri menikmati masakan itu dengan nikmatnya. Namun lain halnya dengan apa yang dirasakan Kiai Munzir, karena beliau merasakan ikan lele tersebut sangat pahit sekali. Kemudian Kiai Munzir bertanya kepada santri, "Kok rasanya begini, kenapa?" "Pasti ada yang gak beres," dawuh Kiai Munzir. Setelah diusut ternyata ikan lele yang dimakan tadi berasal dari kubangan yang airnya mengalir dari rumah tetangga dan kemungkinan ikan subhat itu berasal dari sana pula. Mengetahui apa yang dikerjakan santrinya, lain lagi dengan cerita pada masa awal berdirinya pondok pesantren Maunasari. Kegiatan yang ditekankan bukanlah mengaji kitab atau pelajaran-pelajaran yang bersifat teori, akan tetapi amalan-amalan salat sunnah dan wiritan. Sementara itu aturan pondok pun belum tersusun secara rapi. Pokoknya opo dawuh yai itulah aturannya. Sehingga keluyuran malam termasuk agenda harian para santri awal, salah satunya adalah seorang santri berasal dari Nganjuk. Si santri ini, saat itulah tergolong santri yang sedengan selain senang dengan keluyuran malam, terkadang juga masih ditambah dengan acara enjaraki anak perempuan atau melakukan hal-hal lain khas anak muda dalam turnya yang terkadang tidak cocok dengan etika santri. Istilahnya, sembrono dan biasanya setelah larut malam rombongan santri ndablek itu melakukan agenda hariannya dan seperti biasanya sampai larut malam. Anehnya, ketika mereka kembali ke pondok dengan diam-diam, Kiai Munzir sudah mapak di samping masjid seakan-akan sudah tahu apa yang dilakukan para santri ndablek. Sambil terus memperhatikan santri-santrinya yang habis keluyuran itu, Kiai Munzir dawuh, "Ayo Kang podo wudu." Kang santri pun menjawab enggak dengan rasa takut dan heran kepada kiainya itu. Kemudian dengan bijaksananya, beliau memerintahkan santrinya yang terkenal dengan sebutan Baduin Bandar Kidul beserta rombongannya itu untuk salat sunnah dan membaca istighfar sampai ribuan kali, bahkan terkadang tiada batasan, hingga nanti kalau disuruh berhenti barulah selesai hukuman tersebut. Tahu kalau seorang berhadats, pada saat peringatan haul Kiai Fatah Mangun Sari Tulung Agung, pernah terjadi peristiwa menarik yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ceritanya pada saat prosesi acara sedang berlangsung, saat itu hadirin sedang membaca diba bersama-sama, sedangkan Kiai Munzir berada di makamnya Mbah Fatah. Namun ketika pembacaan diba, baru berjalan separuh beliau mendatangi majelis tersebut sambil dawuh wis mandek endisik ojo diterusne. Setelah jamaah berhenti beliau kembali lagi ke pesarean. Hadirin saling bertanya, "Ada apa kok Kiai Munzir sampai menyuruh pembacaan diba dihentikan?" Akhirnya ada seorang kiai yang mengusulkan agar semua jamaah yang ikut majelis dibaan itu mengambil wudhu dan memulai dibaan dari awal lagi dengan niat sungguh-sungguh dan ikhlas. Setelah usul itu dilaksanakan, kira-kira pembacaan diba, baru sampai pertengahan beliau mendatangi majelis itu lagi sambil dawuh layongono sing apik, sing tenanan. Suatu ketika lurah pondok yang bernama Ibnu Alwan mengumandangkan azan. Tiba-tiba beliau mendatanginya seraya menegur, "Sampean azan durung wudu ya?"
Spontan Ibnu Alwan terkejut dan gugup sambil menjawab "Ampun Pak Yai." Lalu beliau berkata, "Sampean arusah goroh." Ketika Kiai Munzir berkata seperti itu, Ibnu Alwan pun merasa malu, karena kenyataannya memang belum berwudu. Ada cerita lain, suatu ketika ada seorang pekerja yang sedang mengecat Masjid Maunah Sari, tiba-tiba beliau mendatanginya, lalu mengusir dan menggantinya dengan orang lain. Usut punya usut, ketika mengecat si pekerja tersebut ternyata dalam keadaan hadat besar dan belum mandi jinabat. Entah dengan bagaimana beliau mengetahuinya. Tahu jodoh seseorang. Peristiwa ini terjadi pada dua orang keponakan beliau yang dijadikan sebagai putra beliau, yakni Haji Agus Toha Yasin dan Agus Kawakib. Tatkala beliau masih muda belia, dan tentu saja belum menikah, beliau mengemukakan kepada salah seorang family perempuan beliau, yakni Ibu Nyai Rahmah Dahlan yang pada saat itu masih muda, gadis, bahwa kelak beliau akan berbesanan dengan Ibu Nyai Rahmah. Dan hal itu memang menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun kemudian, putri Ibu Nyai Rahmah tersebut yang bernama Ning Khoiriyah akhirnya menikah dengan putra angkat beliau yaitu Agus Kawakib. Demikian pula dengan Haji Agus Toha Yasin. Lama sebelum Gus Toha Yasin menikah, beliau telah mengungkapkan bahwa jodoh Gus Toha ada di Yogyakarta. Ucapan beliau lalu dipertegas oleh KH Mufid Masud, pengasuh pondok pesantren Sunan Pandanaran yang juga kakak ipar Ibu Nyai Zuhriyah, bahwa jodoh Agus Toha kiranya adalah putri Kiai Nawawi Abdul Aziz, pengasuh pondok pesantren Anur Ngerukem Yogyakarta, dan itu pun ternyata terbukti.